Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat dan bahagia. Kali ini saya akan memaparkan tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Perkenalkan, nama saya Dalisman SPD, calon guru penggerak angkatan 6 SMA Negeri 1 Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Nah, Bapak Ibu sekalian, model jurnal refleksi yang saya buat pada kali ini menggunakan model 4C. C yang pertama adalah connection, C yang kedua challenge, C yang ketiga konsep, dan C yang keempat change. Apa itu refleksi model 4C? Nah, untuk poin yang connection, apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran sebagai calon guru penggerak? Yang kedua, challenge. Adakah materi atau ide dari narasumber yang berbeda dengan praktek yang diajarkan selama ini? Kemudian C yang ketiga adalah konsep. Ceritakan konsep utama yang dan penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Kemudian C yang terakhir adalah Ceng. Apa keinginan yang akan dilakukan setelah mendapatkan materi ini? Nah, kita akan bahas C yang pertama yaitu connection. Pada modul 2.2 ini saya mempelajari terkait pembelajaran sosial dan emosional atau disingkat dengan PSE yang merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas baik anak dan orang dewasa di sekolah dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Di mana materi ini sangat erat kaitannya dengan peran saya selaku calon guru penggerak. Terdapat 5 kompetensi sosial dan emosional yang saya pelajari. Di antaranya adalah kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Peran saya selaku guru penggerak akan sangat terbantukan dengan adanya modul 2.2 ini. Ketika saya memiliki kompetensi sosial dan emosional, maka saya akan lebih aktif dan kreatif serta merasa lebih nyaman dan aman dalam mengimplementasikannya di kelas. Dengan demikian, saya akan juga mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik dan non-akademik, sosial maupun emosional semua peserta didik. Saya juga akan mampu berelasi dan membangun kemitraan atau kerjasama dengan rekan guru sejawat, komite sekolah, murid, dan seluruh warga sekolah. Challenge. Dari beberapa materi yang saya terima, ada beberapa hal yang berbeda dengan yang saya lakukan selama ini. Seperti sebelumnya saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional itu hanya berhubungan dengan etika dan sopan santun dalam berkata dan bersikap terhadap orang lain. Ternyata tidak. Sebelumnya saya juga tidak pernah mengenal istilah KSE. Yang saya tahu hanyalah tentang bagaimana sebaiknya kita bersikap dan tingkah laku kita terhadap orang lain. Kepada siswa saya sering menyampaikan bahwa saling menghargai satu sama lain itu penting. Hargailah yang lebih tua dan sayang yang lebih muda. Jangan mudah emosi. Ternyata tidak hanya itu. C yang ketiga adalah konsep. Konsep utama dan penting yang saya pelajari pada modul ini bahwasanya pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional bertujuan untuk memahami, menghayati, dan mengelola emosi yang termasuk ke dalam kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati terhadap orang lain, merupakan kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif adalah keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab, merupakan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini konsep yang saya pelajari pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Bapak Ibu sekalian, kemudian C yang terakhir adalah Ceng. Dalam pembelajaran sosial emosional ini, saya merefleksi diri saya sendiri bahwa ternyata saya belum sepenuhnya memahami tentang pembelajaran sosial dan emosional dengan baik. Untuk kedepannya, saya akan berusaha lagi memahami dan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional di kelas saya.
Saya akan membudayakan dan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan. Seperti mengajak siswa untuk mindfulness dengan teknik stop, mengimplementasikan dan mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional, menyeimbangkan pembelajaran yang dilakukan secara individu dan kelompok, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik, berusaha untuk menjadi teladan yang baik untuk lingkungan sekolah, kemudian berbagi dan belajar bersama dengan warga sekolah lainnya. Demikian jurnal Dwi Mingguan Modul 2.2 yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.